Tahapan Pilkada serentak tahun 2024 terus berjalan. Saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waikanan tengah melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara dengan melibatkan 50 orang petugas lipat di gudang logistik. Kegiatan diawali dengan apel tugas pelipatan surat suara pada pukul 8 sebelum kemudian memasuki ruangan. Para petugas lipat diperiksa terlebih dahulu oleh petugas kepolisian. Pelipatan surat suara dimulai dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian akan dilanjutkan surat suara bupati dan wakil bupati Waikanan. Anggota KPU Waikanan Doan Endedi mengatakan, pihaknya mengapresiasi tenaga lipat yang membantu KPU dalam mensukseskan tahapan Pilkada serentak 2024. Dalam proses pelipatan surat suara agar berhati-hati, tidak terburu-buru, dipastikan lipatan rapi sesuai dengan ketentuan. Apabila terdapat surat suara yang rusak, segera melapor kepada pengawas. Pelipatan surat suara ini kita melibatkan masyarakat sekitar itu berjumlah 50 orang. Untuk hari ini kita mulai pelipatan surat suara dimulai dari surat suara pemilihan gubernur, ya, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan surat suara pilgub. Untuk pelaksanaan pelipatan surat suara ini, insya Allah itu nanti akan berjalan selama 3-4 hari. Mekanismenya surat suara dilipat per 25 lembar dalam satu ikatan. Diperkirakan proses pelipatan surat suara akan rampung dalam 3 hari. Di hari pertama, sudah ditemukan beberapa lembar surat suara rusak, diantaranya surat suara tidak sempurna cetak dan robek. Sementara pihak Bawaslu Waikanan mengatakan bahwa pengawasan dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara merupakan bagian penting dari tugas Bawaslu dan memastikan tidak ada pelanggaran atau kekurangan teknis yang dapat mengganggu pelaksanaan pilkada. Bawaslu juga memberikan perhatian khusus pada kondisi fisik surat suara untuk memastikan bahwa semua surat suara dalam kondisi layak dan bebas dari kerusakan. Jadi fokusnya bukan hanya melipat, tapi juga melakukan persortiran terhadap surat suara yang dianggap rusak. Gitu. Tadi sebelum memasuki ruangan, para ibu-ibu juga sudah dilakukan pembacaan tatib oleh pihak dari KPU. Tadi dilakukan apel, kemudian dari pihak kepolisian juga memberikan fasilitas berupa cek kesehatan. Artinya ibu-ibu yang masuk ke dalam ini selain sehat, mereka juga harus steril. Tidak diperbolehkan membawa alat-alat yang nantinya akan merusak surat suara begitu. Bawaslu siap menindaklanjuti jika ditemukan surat suara yang rusak atau cacat dengan melaporkannya kepada KPU agar dapat diganti sebelum hari pemungutan suara tiba. Dari Waikanan, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Proses sortir dan pelipatan 283.740 surat suara untuk pemilihan gubernur dan 285.740 surat suara untuk pemilihan wali kota Bengkulu, termasuk surat suara cadangan dan tambahan, terus dilakukan oleh 50 tenaga bantu, baik warga sekitar yang dibayar maupun pegawai KPU Kota Bengkulu. Proses kebut sortir dan lipat surat suara ini dilakukan mengingat pelaksanaan pemilihan gubernur dan wali kota Bengkulu semakin dekat 27 November mendatang. Pihak KPU Kota Bengkulu optimis proses pelipatan surat suara bakal rampung dilakukan sesuai target, yakni selama 5 hari. KPU Kota Bengkulu sudah melakukan sortir dan lipat surat suara. Kita awali dengan mensortir dan melipat surat suara untuk gubernur. Hari ini tadi sudah masuk ke sorli untuk surat suara yang wali kota. Menurut rencana, surat suara akan didistribusikan bersama logistik lainnya seperti kotak suara, bilik suara, tinta, alat coblos, dan bantalan coblos pada H-3. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bengkulu diikuti sebanyak 5 pasangan. 4 pasangan melalui jalur partai politik dan 1 pasangan melalui jalur perorangan atau independen. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Logistik pilkada untuk Kepulauan Nias, Sumatera Utara dikirim melalui jalur laut dan tiba di Pelabuhan Gunung Sitoli. Logistik kemudian dibawa ke gudang KPU dan dibongkar.
Saat pengecekan, ternyata ada surat suara untuk pemilihan gubernur yang seharusnya dikirim ke KPU Batubara. Kesalahan pengiriman tersebut dibenarkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli, Kardinal Pranatal Mandrova. Sebelumnya, logistik pilkada serentak tersebut dipisahkan di gudang KPU Provinsi Sumatera Utara. Ya, untuk surat suara yang masuk di KPU Kota Gunung Sitoli ada juga yang kita simpan sementara, yaitu milik KPU Batubara. Tapi itu menjadi persoalan karena KPU Provinsi juga bertanggung jawab dan akan menjemput beberapa hari lagi dan kemudian akan langsung diserahkan kepada KPU Batubara. Kini pihak KPU Gunung Sitoli telah berkoordinasi dengan pihak KPU Provinsi Sumatera Utara dan penjemputan surat suara yang salah dalam pengiriman akan segera dilakukan dengan pengawalan ketat petugas. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi, hanya di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran untuk ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Pak Surya, saya kemarin dari Asahan. Masyarakat di Asahan menanyakan kepada kami. Masyarakat Asahan menanyakan kepada kami terkait dengan problematika jalan yang dekat dari kantor Bupati, Pak. 4 km dari kantor Bupati, jalannya masih rusak, masih banyak lubang. Sementara masyarakat di sana masih butuh untuk bagaimana jalan ini menuju ke SMA di sana bisa bagus, bisa baik, supaya mereka menuju SMA yang ada di sana
tidak kena banjir dan tidak kotor pakaiannya ketika masuk ke SMA. Saya kira permasalahannya adalah dengan adanya perbaikan jalan yang lebih baik ini, maka problematika sosial, pelayanan kesejahteraan masyarakat, jika jalan yang di sana bagus, maka akan sedikit mengurangi dan juga bisa mengendalikan permasalahan kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Karena itu, apa tanggapan Bapak terkait masalah ini di Asahan? Terima kasih, Pak. Masih ada waktu, Pak? 40 detik. Cukup. Mohon tenang. Mohon tenang. Itu jalan kabupaten. Baik, mohon tenang. Mohon tenang semuanya. Kita mohon tetap para tenang. pendukung kondusif. Kita mohon tetap tenang. Iya. Mohon tenang, terima kasih, mohon tenang. Terima kasih. Baik, kami berikan waktu kepada pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik, silakan Pak. Saya coba jawab, walaupun apa yang disampaikan tadi tidak sesuai dengan tema tadi. Iya kan? Karena problematik masalah sosial. Jalan di Kabupaten Asahan, saya pikir bukan jalan Kabupaten Asahan aja. Memang kita akui masih ada jalan yang rusak. Tapi masih banyak jalan yang sudah bagus. Di Kabupaten Asahan ada jalan provinsi. Ya, ada jalan provinsi. Ya. Ada jalan negara. Jalan negara dengan jalan provinsi memang tanggung jawab negara mana? Tanggung jawab gubernur mana? Kalau kita kritisi jalan provinsi, ya, jalan provinsi tanggung jawab gubernur. Jalan negara tanggung jawab pemerintah pusat. Memang, tapi perlu diketahui, gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat. Di daerah, kalau jalan negaranya rusak, kenapa gubernur tidak bisa berperan untuk menghibah tanah dari provinsi, dari pusat? Kenapa Aceh bisa lebih bagus, Sumatera Barat bisa bagus, kok Sumatera Utara jalan negaranya jelek? Ini karena apa? Pemerintah provinsinya tidak akses kepada pemerintah pusat. Demikian. Waktu habis. Kita mohon tetap tenang. Kita akan lanjutkan. Kita mohon tetap tenang. Kita akan lanjutkan. Kita akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan kembali. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dihitung saat Anda berbicara. Baik. Pak Surya, saya menanyakan terhadap kewenangan Bapak. Gak mungkin saya tanyakan permasalahan itu kalau itu kewenangan provinsi, Pak. Saya terus terang, Pak, itu di Desa Bunut. Saya ukur langsung dari kantor Bapak, kantor Bupati ke tempat itu 4 kilometer. Dan itu adalah jalan kabupaten kota. Karena itu kemarin saya gotong royong di sana, saya ajak masyarakat, saya ajak santri untuk bersama-sama membenahi masyarakat ini. Demi apa? Demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu Pak saya kira poinnya. Terima kasih Pak. Masih ada waktu? Sudah cukup? Masih mau tambahi? Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk para calon wakil gubernur Sumatera Utara 2024 yang saling bertanya di sesi ini. Dengan tema dampak digitalisasi. Teknologi digital menjadi kebutuhan masyarakat dimanapun berada. Semula pelayanan berbentuk analog, kemudian berubah menjadi digital. Manfaatnya meningkatkan standar hidup secara efektif yang berimplikasi kepada seluruh layanan masyarakat termasuk sektor UMKM. Pertanyaannya, bagaimana langkah strategis Anda melalui teknologi digital tersebut memberi dampak positif pada aspek penguatan ekonomi UMKM di Sumatera Utara? Waktu Anda 2 menit. Dihitung saat Anda berbicara, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Dampak digital dalam masyarakat kita, saya kira ini sudah menjadi kenyataan dan saya kira masyarakat kita tidak bisa lari dari persoalan dan juga keterbukaan digitalisasi yang ada di Sumatera Utara. Karena itu menurut kami
pengembangan ekonomi masyarakat berbasis digital adalah salah satu yang sangat vital untuk kita kembangkan pada periode kedua. Insya Allah kami nanti dipilih dan terpilih menjadi masyarakat, menjadi gubernur Sumatera Utara. Yang kedua tentu pemanfaatan digitalisasi ini juga kami akan memperluas pembentukan BLK maksud kami berbasis digital. Karena bagaimanapun Gen Z kita, masyarakat milenial kita sangat gandrung dan sangat menyukai hal-hal yang berbau terkait dengan digital. Karena itu BLK yang berbasis digital ini akan kita kembang luaskan bagi masyarakat kita. Selanjutnya izin usaha gratis untuk UMKM juga dan juga akses permodalan akan kita kembangkan dalam rangka bagaimana dampak digitalisasi ini bisa dikembangkan, sekaligus juga dampak digital ini adalah untuk pemberdayaan ekonomi UMKM masyarakat kita yang tentunya tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Itu saya kira poinnya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, 37 detik lagi. Cukup. Cukup, terima kasih. Selanjutnya Cawagup nomor urut 1. Silakan untuk menanggapi jawaban, waktu Anda 1 menit 30 detik, dihitung saat Anda berbicara. Dampak dari digitalisasi, Pak Hasan Basri, tentu yang kita harapkan bukan UMKM itu aja, tapi bagaimana dengan digitalisasi ini UMKM ini bisa berperan dan melaksanakan aktivitasnya. Sebagai contoh, dengan digitalisasi ini masyarakat kita untuk produksi makanan itu tidak harus memakai gerai, tapi dengan di rumah aja itu bisa melaksanakan kegiatan aktivitas ini. Ini dampak yang positif bagi digitalisasi. Saya pikir ini yang perlu kami sampaikan. Itu aja Pak. Masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak atau sudah cukup? 40 detik, masih ada waktu. Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, kami persilakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Saya kira karena itu tadi saya mempertegas kembali bahwasanya UMKM kita ini selain mereka juga melakukan usaha untuk pengembangan usahanya, juga kita memberikan bagaimana pelayanan dan juga akses mereka kita berikan untuk memperluas, apakah dalam hal penyebarluasan produknya atau mempasarkannya. Sekaligus juga ini kita kembangkan dan bisa kita berikan dampak digitalisasi ini agar produk-produk UMKM ini bisa dirasakan, bisa ditingkatkan, bisa dibeli secara lebih luas bagi masyarakat kita. Karena bagaimanapun semua harus memuaranya adalah pengembangan ekonomi masyarakat dan pendapatan masyarakat kita. Sekali lagi digital oke, tapi bagaimana ini semua berpengaruh kepada peningkatan masyarakat. Itu saya kira poinnya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Masih ada waktu atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan, Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama, dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran
Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan, kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan Yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV1. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus, sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya, waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah atas dengan format yang ada. Kadar Petang di TV1. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV1. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV1. Yang terhormat Bapak Dr. Amir Syarifuddin SHMH, disilakan. Ratusan masyarakat dari berbagai komunitas berkumpul dalam acara bertajuk Silaturahmi Komunitas yang digagas oleh Antoni Yuzar, Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Selatan. Beberapa komunitas yang hadir diantaranya keluarga Banyu Asin, keluarga Babat Supat, Himpunan Pengusaha Pribumi, keluarga Serasan Sekate, Komunitas Perempuan Indonesia Maju hingga penggemar Vespa. Acara ini pun turut diramaikan dengan hadirnya tokoh-tokoh besar Sumatera Selatan, termasuk calon gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan calon wakil wali kota Nandriani Oktarina. Kehadiran mereka bukan sekadar simbol dukungan, tetapi wujud kedekatan yang semakin mempererat hubungan dengan komunitas masyarakat. Gagasan Pak Antoni Yuzar untuk berkumpul di sini, menyatukan pendapat, menjalin hubungan yang semakin erat. Tentu ini akan memperkokoh posisi Sumsel sebagai provinsi untuk kota Palembang. Tak sekedar bersua, acara ini menjadi ajang bagi masyarakat dari beragam latar belakang untuk menyuarakan rasa dan mempererat persaudaraan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV1 mengabarkan. Terima kasih. Calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 3, Mawardi Yahya menghadiri pelantikan pengukuhan relawan Komando Pasukan Selamat Alfi atau Kompasa di Desa Saku, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Mawardi Yahya yang akrab disapa dengan Wak Uban ini memastikan akan melanjutkan program-program unggulan yang sudah dirintis oleh gubernur sebelumnya. Seperti sekolah gratis, berobat gratis, dan akan meneruskan pembangunan Tanjung Siapi-Api, serta pembangunan Masjid Sriwijaya yang masih tertunda. Banyak pembangunan pondasi yang telah diletakkan oleh gubernur sebelumnya tidak dilanjutkan. Padahal itu manfaatnya cukup baik. Dan manfaatnya cukup membantu masyarakat kita yang tidak mampu. Justru 5 tahun terakhir ini tidak diprogramkan oleh gubernur. 5 tahun terakhir. Rambutannya manis sekali. Selama masa kampanye, pasangan Mata Hati Mawardi Yahya dan Anita Nuring Hati sudah menjelajahi berbagai daerah di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan untuk menampung aspirasi masyarakat. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV1 mengabarkan. Mari sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah. Debat publik perdana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 sudah berlangsung.
Pada momen ini, ketiga pasang calon membeberkan visi misinya untuk memajukan pesisir barat. Mengusung tema infrastruktur, ekonomi, birokrasi, dan pelayanan publik, debat publik terbuka yang digelar KPU Pesisir Barat diikuti 3 pasangan calon, yaitu Paslon nomor urut 1, Dedi Irawan dan Irawan Topani, Paslon nomor urut 2, Septi Heri Agus Naini dan Ade Abdul Rohim, serta pasangan nomor urut 3, Lingga Kusuma dan Erlina. Tema ini memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai program kerja para paslon terkait aspek-aspek penting dalam pembangunan daerah. Selain itu, tujuan debat adalah memberikan kesempatan para calon untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi mereka. Ketua KPU Pesisir Barat Marlini menjelaskan, debat ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang visi misi dan program unggulan dari setiap pasangan calon, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan yang tepat untuk masa depan Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan dari pelaksanaan debat publik ini adalah yang pertama, menyebarluaskan profil, visi misi serta program kerja pasangan calon pada masyarakat. Yang kedua, memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam tema debat pada malam hari ini. Selain program kerja yang dijanjikan, 4 desa Waiharu yang masih terisolir di Kecamatan Bengkunat, Kabupaten termuda Provinsi Lampung ini juga jadi perdebatan hangat dan menjadi pertanyaan para panelis kepada pasangan calon. Masing-masing paslon mempunyai strategi pengentasan jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Waiharu, tentu kami sudah berusaha mengunjungi, bahkan sudah berkomunikasi dengan 4 pekon yang ada di Waiharu. Bahkan kami sampai ke daerah pekon di pemekahan yang ada di bagian daerah Tambling, di Marga. Tentunya akan menjadi suatu prioritas buat kami ke depan, bahwa masa pemimpinan Dedi Irawan Topani, insya Allah kami akan menjalankan hubungan yang baik dengan TEN BBS, dengan TEN WSC, sehingga jalan infrastruktur yang menuju Jalan Waiharu itu akan pasti bisa kami selesaikan dalam masa jabatan. Permasalahan Waiharu itu kita harus kolaborasi. Ini bukan hanya tanggung jawab kabupaten saja, tapi ini harus bersama-sama, duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan di 4 pekon Bengkunat. Jadi kita harus duduk bersama, antara ada kolaborasi menyelesaikan permasalahan 4 pekon yang ada di Bengkunat. Kita tidak bisa hanya menyalahkan kabupaten saja, pihak kabupaten saja. Kita harus duduk bersama sehingga penyelesaiannya akan lebih cepat, tepat, dan selesai. Seluruh persoalan sudah kita petakan, jawabannya sudah kita masukkan dalam visi misi dan program prioritas maupun program unggulan. Semua masalah insya Allah kita selesaikan. Bisa kita lihat tadi, siapa persoalan-persoalan yang real di lapangan yang bisa menyelesaikan jawabannya, yang bisa memberikan penjelasan secara utuh, gamblang kepada masyarakat. Bukan omong-omong saja, bukan berteori saja. Mari kita lihat, monggo dilihat siapa di antara yang punya substansi jawaban yang paling mengenal dengan persoalan yang ada di lapangan. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Komisi Pemilihan Umum berharap seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk hadir ke TPS dan berpartisipasi memilih. Dari Pesisir Barat Lampung, Pujian Syah Eki Ngantung, TV One mengabarkan.